Saya rasa Sintayong ini cerdik, saudara-saudara. Cerdik sekali, cerdik sekali. Saat timnas U23 butuh semua sumber daya, semua pemain terbaik. Nah, pemain-pemain yang biasanya main di timnas senior, yang usianya masih muda, dipanggil semua ke timnas U23. Sementara timnas senior yang hanya pertandingan persahabatan biasa, itu menggunakan pemain-pemain yang dioplos. Banyak pemain baru dari Liga Indonesia yang dipanggil, digabungkan dengan pemain-pemain senior lain, saudara-saudara. Keren, saudara-saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang menghibur maupun yang membuat sedih. Baik yang terbaru maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula, saudara-saudara, kita akan bicara tidak jauh dari sepak bola di sekitaran, di seputaran Asia Tenggara, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan sekitarnya. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini saya ingin membahas tentang pemanggilan pemain tim nasional Indonesia yang dilakukan oleh Sintayong pada FIFA Matchday edisi September 2023. Berhubung ada dua event yang penting yang bersamaan di FIFA Matchday itu, saudara-saudara, di pertandingan persahabatan internasional dan kualifikasi Piala Asia U23. Sintayong ini tampaknya sangat-sangat pintar, sangat cerdik. Kalau boleh dibilang brilian, ya brilian lah. Dia paham bahwa mana pertandingan yang prioritas, mana yang pertandingan hanya sekedar formalitas belaka. Dan itu terbukti dari pemanggilan pemain yang dilakukan. Untuk tim nasional senior itu dia memanggil pemain-pemain yang baru. Banyak pemain baru, ada pemain abroad, ada pemain senior lama dipanggil. Dicampur lah istilahnya, dioplos. Sementara pemain U23 itu dia panggil adalah pemain-pemain inti yang benar-benar inti, yang selama ini juga sudah bermain di tim nasional senior. Beberapa pemain abroad itu juga masuk keturunan semua. Jadi ini tampaknya memang skala prioritas. Skala prioritas yang lebih dipentingkan oleh Sintayong. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, jadi begini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saudara-saudara, pada September ini, pada tanggal 6 sampai tanggal 12 atau berapalah, pokoknya September ini, awal September ini ada FIFA Matchday. Ada pertandingan internasional dalam kalender FIFA. Itu berarti tim nasional dari seluruh dunia itu mengumpulkan pemain terbaik mereka. Klub-klub wajib melepas pemain itu untuk tampil di agenda FIFA, di pertandingan internasional dalam kalender FIFA, di FIFA Matchday. Nah, dan bertepatan dengan FIFA Matchday ini, saudara-saudara, Konfederasi Sepak Bola Asia ini cukup pintar memanfaatkan agendanya. AFC ini menggelar pertandingan yang disebut sebagai kualifikasi Piala Asia U23 2024. Nah, turnamennya sendiri akan digelar di Qatar tahun depan. Kalau nggak salah bulan Maret atau bulan April atau bulan Februari lah. Dan itu akan menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris. Nah, berhubung pertandingan ini bertepatan dengan FIFA Matchday, nah, otomatis pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, yang kebetulan menangani dua tim sekaligus, timnas senior dan timnas U23. Nah, ini statusnya sama dengan Vietnam, sama dengan Philippe Troussier. Philippe Troussier juga menangani dua tim, timnas senior dan timnas U23. Ini otomatis harus memutar otak untuk memanggil para pemain tanpa tanpa mengesampingkan satu sama lain. Ya, dan dia membagi berdasarkan skala prioritas.
Mana pertandingan yang benar-benar penting dan mana pertandingan yang hanya iseng-iseng berhadiah. Diskusi, hasil kontemplasi. Hasil pemikiran yang yang diterapkan Sintayong ini ternyata untuk FIFA Matchday edisi September ini ternyata memunculkan dua tim sekaligus yang cukup unik dan cukup menarik, saya bilang. Cukup menarik. Kita mulai saja dari timnas senior ya. Timnas senior ini saudara-saudara akan bermain melawan Turkmenistan tanggal 8 September 2023 di Surabaya kalau nggak salah, di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Nah, untuk menyiasati ini, untuk menghadapi pertandingan ini, Sintayong memanggil ya tentu saja pemain-pemain yang langganan tim nasional yang usianya di atas 22-23, pemain-pemain senior. Itu ya seperti nama-nama seperti Nadeo, kemudian ada lagi Asnawi, Fahrudin, kemudian siapa lagi tuh si Stefano Lillipali, Dimas Derajat, kemudian ada Sandy Walsh, Sen Patinama sebagai pemain keturunan pemain abroad, Yance, Yakob Sayuri dipanggil lagi. Kemudian di situ ada Rahmat Irianto, ada Sadil Ramdhani, ya semua pemain-pemain yang selama ini sudah sering memperkuat tim nasional Indonesia. Tetapi tidak ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, kemudian Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari Sutariadi. Itu tidak ada di skuad ini. Ramadan Sananta juga tidak ada di skuad ini. Kemudian sebagai gantinya ya ada beberapa pemain debutan, pemain baru, pemain yang belum pernah bermain di tim nasional Indonesia yang berasal dari klub-klub Liga Indonesia, Liga 1. Contohnya siapa itu pemain PSIS Semarang? Wahyu Prasetyo. Kemudian ada lagi si Rian Kurnia dari Persib Bandung. Kemudian ada Aji Kusuma dari mana Aji Kusuma itu? Persija Jakarta. Kemudian ada juga si Reza Arya Pratama, kipernya PSM Makassar. Kemudian beberapa pemain yang udah lama nggak dipanggil. Ya contohnya tadi yang saya bilang, Nadeo itu kembali dipanggil. Kemudian Adam Alis itu juga kembali dipanggil setelah lama tidak bermain. Jadi ini ada kombinasi antara pemain-pemain baru yang sama sekali baru, belum pernah mendapat kesempatan karena mereka tampil bagus di liga, mereka dipanggil untuk tim nasional, digabungkan dengan beberapa pemain senior yang sudah sering malang melintang membela tim nasional Indonesia, termasuk si Ricky Kambuaya. Tetapi tidak ada si Egy Maulana Fikri. Tampaknya mungkin Sintayong sudah apatis dengan Egy. Sementara untuk timnas U23, saudara-saudara, Sintayong ini memanggil pemain yang tampak saya jauh lebih keren. Jauh lebih keren dari yang dibawa ke Piala AFF U23, saudara-saudara. Ini benar-benar skuad, sepertinya juga ini timnas senior Indonesia, saudara-saudara. Timnas bayangan. Karena beberapa pemain itu sudah sangat berpengalaman, sudah sangat sering bermain di timnas senior. Sudah terbiasa bermain di timnas senior karena memang usia mereka masih muda, masih 22, 21, 20, 19, 18. Jadi ya ini sangat bagus sekali, saudara-saudara. Ini contohnya yang tidak dipanggil di timnas senior tetapi diturunkan kelasnya ke timnas U23 ini seperti kiper kita lah, Hernando Ari Sutariadi, kemudian Alveandra Dewangga, Rizky Ridho, kemudian Pratama Arhan ada di situ, Elkan Bagot, saudara-saudara, Elkan Bagot ini akan menjadi debut di timnas U23 karena dia selama ini main di timnas senior, tidak pernah bisa bermain ketika dipanggil ke timnas U23 karena bukan kalender FIFA. Kemudian Marcelino Ferdinand ada di situ. Witan Sulaiman juga ada di situ, saudara-saudara. Kemudian ada lagi si Ramadan Sananta. Kemudian ada lagi beberapa pemain jebolan timnas U20 itu seperti Dava Fasya kipernya. Kemudian Muhammad Ferrari juga dipanggil di situ. Kemudian Hoki Caraka juga ada di situ. Victor Detam dari PSM ya, pemain muda. Kemudian temannya dia, Jaki Asraf itu juga kembali dipanggil setelah tidak dilepas Bernardo Tavares waktu Piala AFF U23. Kemudian ada lagi Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta. Jadi ini adalah pemain-pemain
yang yaitu jebolan timnas U20, jebolan SEA Games, jebolan AFF U23 digabungkan dengan pemain-pemain senior yang sudah terbiasa bermain di senior. Dan jangan lupa saudara-saudara, ada pemain keturunan. Seperti yang tadi saya sebutkan, Elkan Bagot, kemudian ada lagi Rafael Struwijk dan Ivar Jenner. Nah, ini memang benar-benar ya top lah, top saudara-saudara, top. Dan pembagian pemain seperti ini saudara-saudara, dengan komposisi pemain seperti ini, dengan pemanggilan pemain seperti ini, tampaknya memang benar-benar PSSI dan Sintayong ini punya prioritas. Jadi tidak asal-asalan memanggil pemain, tidak asal-asalan melayangkan surat panggilan, tidak seperti pelatih-pelatih lokal kita yang asal pokoknya panggil aja lah pemain, kita mainkan, nanti kita lihat aja di lapangan. Tidak, tampaknya memang Sintayong sudah berpikir sangat matang jauh-jauh hari. Strategi dia sudah dia matangkan dan tampaknya dia memang benar-benar ingin mengambil pertandingan di Piala Asia U23. Karena kalau kita tahu saudara-saudara, di FIFA Matchday nanti tanggal 8 kalau nggak salah, 8 September itu kita hanya menghadapi Turkmenistan. Dan itu kan ya hanya sekedar pertandingan biasa untuk menaikkan peringkat FIFA Indonesia untuk mencoba pemain-pemain yang nanti akan tampil di Piala Asia 2023 untuk mengetes, mencoba pemain-pemain baru yang memang harus dipanggil karena memberikan penampilan bagus di liga, dan itu ya memang harus dilakukan saudara-saudara. Dan momennya ya pertandingan melawan Turkmenistan. Untuk timnas U23 ini memang benar-benar menjadi target yang sangat-sangat serius. Saya nggak tahu kalau saya bandingkan dengan Malaysia ya. Malaysia itu dia tidak memanggil Arif Aiman, dia hanya memanggil pemain aboardnya itu, pemain bintangnya itu hanya Noah Lane dan Lukman Hakim. Sementara sementara si Thailand itu dia tidak memanggil Supanat Muenta. Supanat Muenta yang pemain di Eropa itu Supanat ini dia akan main di timnas senior. Sementara di timnas juniornya U23 ini ya dia hanya memanggil pemain-pemain yang main di Liga Thailand, di Liga 1-nya Thailand yang kemarin tampil di SEA Games. Seperti Leon James, kemudian si Anand Yong Safal, kemudian seperti Poi Pimai ya, seperti itulah. Jadi tetapi Indonesia ini memang berbeda, unik dan tampaknya ini sangat serius sekali saudara-saudara, dengan memasukkan pemain-pemain seperti Rizky Ridho ke sini, Pratama Arhan, Elkan Bagot, kemudian Rafael Struwijk, Ivar Jenner, kemudian si Ramadan Sananta, Beckham Putra Nugraha, Marcelino Ferdinand. Ini membuktikan bahwa ya tampaknya memang Piala Asia U23 ini menjadi target utama, menjadi prioritas. Karena ini sangat jauh lebih penting saudara-saudara, jauh lebih penting, benar. Dan saya memang ya sepakat, ini jauh lebih penting dari pertandingan FIFA Matchday, dari sekedar FIFA Matchday yang hanya mencari poin. Kan sekarang begini, sudah tidak ada drawing lagi kan. Drawing Piala Dunia sudah tidak ada, drawing Piala Asia juga sudah tidak ada. Jadi sudah jelas, sudah clear posisi Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia. Jadi tidak ada lagi poin yang perlu dikejar, hanya sekadar gengsi sajalah. Hanya gengsi, hanya nanti supporternya pamer, mengklaim. Nah, itu aja. Mengklaim siapa yang lebih hebat, hanya itu aja poinnya ketika FIFA Matchday kali ini. Jadi pertandingan melawan Turkmenistan itu tampaknya ya akan digunakan Sintayong hanya untuk mencoba pemain, mencoba komposisi, mencoba taktik baru, mencoba formasi baru, mungkin saja mencoba line up baru. Sementara di pertandingan U23 ini memang ada target di situ, ada gol yang ingin dicapai yang jauh lebih bergengsi. Karena Indonesia ini belum pernah tampil di Piala Asia U23. Dan selain itu juga yang lebih penting adalah ada tiket Olimpiade Paris. Nanti tim yang 4 tim semifinalis Piala Asia U23 ini itu akan tampil di Olimpiade Prancis, di Olimpiade Paris 2024. Dan ini akan menjadi, kalau tercapai ya saudara-saudara ya, kalau tercapai ini akan menjadi pencapaian luar biasa Indonesia, pencapaian luar biasa Sintayong yang menurut saya jauh lebih berharga daripada sekedar menjuarai Piala AFF U23 yang trofinya dari
kaleng bekas biskuit Kongguan. Saya sih bisa paham saudara-saudara kalau PSSI dan Sintayong ingin membawa Indonesia tampil di Olimpiade. Kenapa? Karena Indonesia itu sepanjang sejarahnya baru tampil 1 kali di Olimpiade. Dan 1 kali pun itu juga catatannya cukup bagus, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, Indonesia itu tampil di Olimpiade pertama dan satu-satunya itu pada 1956 di Melbourne, Australia. Waktu itu Indonesia tampil di perempat final menghadapi Uni Soviet. Uni Soviet yang diperkuat kiper legendaris Lev Yashin. Nah, Uni Soviet ya, Lev Yashin ya, ini kiper bukan kaleng-kaleng, ini legendaris, namanya aja diabadikan untuk penghargaan di FIFA, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu tanggal 29 November 1956 itu Indonesia menghadapi Uni Soviet di Olympic Park Melbourne. Di depan sekitar 5.200 penonton. Itu skornya adalah imbang 0-0, saudara-saudara. Keren kan? Imbang 0-0. Tetapi kan pada waktu itu tidak ada tidak ada pertandingan yang adu penalti dan lain-lain sebagainya lah. Yang seperti sekarang ini. Jadi harus diadakan pertandingan ulang, replay. Dan replaynya itu digelar 1 Desember 1956. Hasilnya saudara-saudara, Indonesia kalah 0-4 setelah sebelumnya menahan imbang 0-0. Karena ya tentu saja pengalaman, kemudian fisik, jam terbang, dan lain-lain itu Indonesia kalah. Tetapi kan itu sudah catatan yang sangat bagus, saudara-saudara. Dan hingga sekarang apa yang dikerjakan oleh para pemain di Olimpiade 1956 itu belum pernah lagi bisa diulangi hingga hari ini, saudara-saudara. Saya sangat percaya, optimistis dengan peluang Indonesia, di FIFA Matchday kali ini, saudara-saudara, baik di level senior maupun level U23. Ini seperti pepatah yang mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Tampaknya filosofi ini, pepatah ini tampaknya sedang coba dikerjakan oleh Sintayong. Nanti FIFA Matchday melawan Turkmenistan ya, kalau bisa dapat hasil imbang itu ya lumayan lah. Sudah bagus. Kenapa? Karena Turkmenistan itu peringkatnya lebih bagus dari Indonesia. Kemudian materi pemainnya juga bagus. Posturnya, cara bermain mereka itu seperti orang-orang Eropa, jadi sudah bagus. Sementara di timnas U23 ini, saudara-saudara, saya sih yakin Indonesia bisa mengalahkan Taiwan. Pertandingan pertama itu kan tanggal 9 itu akan bertemu dengan Taiwan. Itu kemungkinan Indonesia bisa menang lah. Mungkin skor 2-3 gol itu mungkin saja bisa dihasilkan. Kemudian nanti di tanggal 12 itu akan melawan Turkmenistan. Nah, Turkmenistan U23 ini juga lawan yang berat karena mereka punya pemain-pemain yang tangguh lah, yang bagus, yang postur mereka tinggi, kemudian cara bermain, cara berpikir mereka seperti Eropa. Tetapi dengan pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan, nah kita tahu kan, Stadion Manahan kandangnya Persis Solo. Persis Solo itu salah satu klub yang punya basis supporter yang cukup militan dan fanatik. Nah, ini akan menjadi pemain ke-12 dan saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Turkmenistan, bisa mendapatkan 6 poin dari 2 pertandingan yang dihasilkan kali ini ya. Kalaupun nanti meleset ya dapat 4 poin lah. Yang penting waktu melawan Taiwan itu menang besar, saudara. Akui saudara-saudara bahwa kekuatan Taiwan, Cina Taipei ini memang ya mungkin sedikit 1 tingkat atau 2 tingkat di bawah Indonesia. Karena selain mereka bukan negara sepak bola, negara mereka itu baseball. Baseball, saudara. Jadi tidak ada sepak bola di sana. Nah, selain itu juga materi pemain Taiwan ini tidak terlalu bagus. Kemudian historis mereka juga biasa-biasa aja, bahkan lebih bagus Indonesia. Mereka nggak pernah tampil di Piala AFC U23 ketika kualifikasi Olimpiade dulu itu juga mereka ya jelek-jelek lah. Kemudian terakhir kali kalau saudara ingat di level U23 ini Indonesia mengalahkan Taiwan waktu itu di Asian Games 2018. Nah, waktu itu Indonesia dilatih oleh Luis Milla dengan pemain-pemain seniornya. Pemain senior yang disusupkan seperti Beto Gonçalves dan Stefano Lillipali. Itu jadi peluang untuk mengalahkan Thailand besar dengan skor yang
cukup mencolok juga bisa. Kemudian yang paling berat memang adalah Turkmenistan, saudara-saudara. Turkmenistan ini harus diakui cukup berat karena ya seperti yang saya bilang tadi, mereka pemain posturnya bagus, kemudian cara bermain cara-cara Eropa Timur, kemudian prestasi mereka di level U23 ini juga lumayan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau tahu, pada Piala AFF U23 tahun lalu, edisi sebelumnya tahun 2022 itu Turkmenistan mampu lolos sampai ke perempat final. Waktu itu mereka ada di grup A. Di waktu fase grup itu ada di grup A bersama dengan tuan rumah Uzbekistan, Iran, dan Qatar. Nah, mereka menyingkirkan tim besar seperti Iran dan Qatar, saudara-saudara. Bayangkan. Kemudian sayangnya di perempat final itu Turkmenistan dikalahkan Australia. Itu pun skornya tipis 0-1. Nah, tetapi kan pemain waktu itu kan mayoritas sudah tidak bisa bermain di edisi kali ini, walaupun ada beberapa pemain yang tetap bermain. Nah, sehingga itu membuat Turkmenistan ini akan menjadi lawan yang benar-benar harus diperlakukan istimewa, saudara-saudara. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pemanggilan pemain tim nasional Indonesia, baik senior maupun U23, baik yang akan tampil di FIFA Matchday, pertandingan persahabatan internasional dalam kalender FIFA melawan Turkmenistan, maupun yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 melawan Cina Taipei, melawan Taiwan, dan melawan Turkmenistan juga, saudara-saudara. Dan tadi kita sudah tunjukkan kecerdikan. Nah, ini memang benar-benar Sintayong ini saya salut, saya layak kita kasih jempol, 1000 jempol. Jadi dia benar-benar berpikir sebagai sebuah pelatih yang pelatih yang bijaksana. Kalau di sana bijaksana ya, kalau di sini bijak sini ya. Sebagai seorang pelatih yang sangat berpengalaman, dia paham mana pertandingan yang harus diprioritaskan, mana pertandingan yang hanya formalitas semata, hanya iseng-iseng berhadiah lah gitu. Dan itu terbukti dengan pemanggilan pemain. Dan saya rasa kekuatannya lumayan lah di timnas U23 ini, dan saya optimistis Indonesia akan bisa mengalahkan Taiwan dan mengalahkan Turkmenistan untuk lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Karena itu menjadi ajang yang sangat penting, karena PSSI sendiri tampaknya sangat ingin tim nasional Indonesia U23 ini tampil di Olimpiade Paris 2024. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kita sudah bicara sampai mulut saya berbusa-busa. Sampai ngeces. Nah, kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menambah ilmu, menambah wawasan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!